Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada kita. Dia telah menyelamatkan kita dan terus memberkati serta menyertai kita. Biarlah hari ini kita memulai bersama dengan Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat menjalani hidup kita dan menyenangkan Tuhan. Kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan karunia-Mu kepada kami, khususnya sepanjang malam ini kami boleh tidur nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Hari yang baik Tuhan, hari yang penuh dengan keberkatan. Kami percaya karena pasti Tuhan bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu. Teruslah bersama dengan kami untuk kami dapat melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita di bulan 4 ini berbicara tentang hidup dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Dan kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca dari Roma pasal yang ke-8 ayat 13. Demikian firman Tuhan, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Judul renungan kita pagi hari ini adalah menang atas dosa. Saya senang dan gembira dengan tema ini, saudaraku. Pertama, saudara, kita harus yakin bahwa kita sudah menang atas dosa. Percaya dan yakin Tuhan Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menebus dosa setiap kita. Itulah yang kita dengar pesan firman Tuhan setiap kali kita menerima perjamuan kudus, makan tubuh Kristus dan minum darahnya. Ya, bahwa Tuhan telah menebus saudara dan saya, menyelamatkan kita, dan itu yang disebut di sini menang atas dosa. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena kita masih hidup dalam daging, hidup dalam tubuh ini, hidup di dunia ini, kita masih perlu berjuang. Sekali lagi firman Tuhan berkata, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Karena memang kita masih hidup dalam daging, kita masih hidup dalam dunia ini, daging kita ini ya masih berkuasa gitu. Tetapi dikatakan di sini, jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi saya rasa ini merupakan perjuangan saudara dan saya gitu loh. Ini yang harus terus kita perjuangkan supaya dosa itu tidak mengendalikan hidup kita. Keinginan-keinginan daging itu tidak mengendalikan hidup saudara dan saya. Tetapi kita harus mematikan perbuatan-perbuatan tubuh itu. Supaya apa dikatakan di sini? Supaya kita hidup. Kamu akan hidup. Ya. Nah, kata yang dipakai saudaraku yang kasih dalam Tuhan dalam bahasa Yunani tentang mematikan, ya, adalah tanatu. Berarti menghentikan atau meniadakan kekuatan dosa. Nah, saya kena percaya ini adalah usaha saudara dan saya yang ditolong. Karena kita berbicara tentang bulan ini hidup dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Jadi kita harus membiarkan Roh Kudus apa? Seperti dikatakan di sini, oleh Roh kamu mematikan. Jadi dengan pertolongan Roh Kudus membantu kita untuk apa? Untuk menghentikan atau meniadakan kekuatan dosa.
Saya yakin dan percaya mungkin kita semua sama manusia ini ya, sampai sekarang kita terus berjuang untuk apa? Untuk melawan dosa, untuk melawan keinginan-keinginan daging kita. Saya yakin dan percaya, sudah setuju kan, saya tidak ada yang bebas. Wah, saya mah sudah nggak ada pengaruh daging, saya mah nggak ada pengaruh dosa. Wah, saya mah emang udah inilah freedom, sudah bebas. Ya benar, kita sudah dimerdekakan dari dosa, sudah ditebus dari dosa. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, karena kita masih hidup dalam dunia ini, hidup dalam daging, maka keinginan daging, kalau kita bandingkan dengan Galatia pasal yang kelima, keinginan daging, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan di situ masih kadang-kadang atau mungkin sering menguasai kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, nah coba kita lihat sebentar Galatia pasal yang kelima ayat yang ya mulai dari ayat 16, dikatakan di situ hidup menurut daging atau roh. Nah, saya bacakan ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terhadap apa yang disebutkan di sini, yaitu keinginan daging ini masih ada dalam diri kita dan kita harus berjuang. Ya, kalau tadi untuk meniadakan, bisa juga untuk menekan, jangan sampai itu berkuasa dalam diri kita masing-masing. Kalau begitu, apa yang berkuasa? Yaitu roh. Yaitu tadi kita mau belajar hidup menurut dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Jadi kita biarkan. Ya, saya menyadari sampai sejauh ini, kalau tidak oleh kuasa dan pimpinan Roh Kudus, ya saya masih kadang-kadang bisa melakukan dosa. Ya, nah bisa jatuh, bisa melakukan kesalahan, bisa emosi, bisa marah yang tidak terkendali gitu ya. Nah, tapi kalau kita biarkan Roh Kudus yang memimpin kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita pasti dapat, dan kita juga pasti dapat sampai kepada apa yang disebut dengan increase in Christ, mengalami peningkatan di dalam Kristus. Jadi tidak ada jalan lain selain apa, saudaraku? Membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita harus membiarkan Roh Kudus, kita harus minta Roh Kudus bekerja melalui hidup kita untuk apa? Mematikan perbuatan-perbuatan tubuh yang membawa kita kepada kematian. Tetapi kalau dengan pertolongan Roh Kudus kita mematikannya, kalau kita sudah mematikan perbuatan-perbuatan daging, atau dalam Galatia disebut kita sudah mematikan keinginan-keinginan daging, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka yang keluar dari kita apa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Buah-buah roh, kasih, sukacita, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, kita akan hidup, memperoleh, akan menikmati apa yang disebut dengan hidup kekal itu. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, teruslah berjuang menekan, mematikan kuasa dosa dalam hidup kita, dalam tubuh kita, dengan cara membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga kita muncul sebagai pemenang, menang atas dosa. Sekali lagi, kita menang atas dosa. Pertama, karya salib yang memenangkan kita. Yang kedua, dalam menjalani hidup kita, kita masih memang dipengaruhi oleh keinginan daging, tapi dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa mematikan, kata Alkitab tadi ya, menghentikan, meniadakan kuasa dosa itu dalam hidup kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami datang menyerahkan hidup kami, membuka hati kami untuk Roh Kudus, untuk kami bisa menekan Tuhan, meniadakan kuasa dosa, meniadakan kuasa dosa dalam tubuh kami, dalam daging kami ini Tuhan. Dan kami mau terus melakukan kebenaran firman-Mu. Kami jauh dari kedengkian, iri hati, dan lain-lain Tuhan. Dan kami mau menghasilkan buah-buah roh Tuhan, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu.
Berkati kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, kami mohon Tuhan, sembuhkan Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang punya pergumulan persoalan apapun, keluarga, keuangan, pekerjaan, Engkau Tuhan sanggup menolong kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.